Hati Ming Xian menegang. Mungkinkah gurunya memiliki kemampuan clairvoyance, mengetahui dan melihat segalanya? Bagaimana mungkin? Dia sangat kuat dan memiliki kultivasi yang hebat, jadi tidak ada alasan mengapa dia tidak bisa menemukannya. Tuan, itu benar-benar hilang. Ming Xian tahu betul bahwa dia bisa mengakui apapun kecuali hati yang memberontak ini, yang harus dia sembunyikan bahkan dengan mengorbankan nyawanya. Mendengar ini, Lu Yo juga tahu bahwa ia tidak akan mencobanya dengan mudah, jadi ia menggelengkan kepala dan berkata, "Lupakan saja. Kalau kau tidak mau memberitahuku, aku tidak akan memaksamu. Kau telah menyelesaikan misi ini dengan baik. Bantu saudara ketigamu memperbaiki formasi. Kalau perlu, aku akan memanggilmu." Murid patuh. Ming Xian melihat sekeliling. Karena tidak menemukan jejak Xiao Yuan Er, dia hendak pergi ketika dia berhenti dan berkata, "Di mana adik perempuannya?" "Itu tidak ada hubungannya denganmu. Tidak perlu bertanya." Murid mengerti. Lu Yo mengambil sebuah buku di meja kopi dan membacanya dengan saksama. Buku itu berasal dari pavilion surga iblis, dan ia tidak punya kegiatan lain. Namun Ming Xian tidak langsung mundur. Lu Yo meliriknya, dan kesetiaannya memang telah menurun. Orang ini punya niat jahat. Dengan kartu Fatal Blow dan Peak Experience, apakah dia masih bisa membunuh gurunya seperti Yo Jifeng? Ming Xian, apakah ada hal lain yang ingin kau katakan? Tanya Lu Yo dengan tenang. Ming Xian berjalan kembali, berlutut di tanah, dan berkata sambil membungkuk, "Guru, saya telah berlatih untuk hati Kingmu hingga tingkat terakhir, tetapi sekeras apapun saya berlatih, saya tidak dapat memahami esensi dari tingkat terakhir ini. Mohon pencerahannya, Guru." Ini adalah tes yang disengaja. Dia tahu bahwa Jitiando pasti sengaja tidak mengajarinya mantra lengkap metode jantung Kingmu. Jika diberikan kepadanya, dengan bakat kultivasi kelompok penjahat ini, mereka akan berhasil dalam waktu singkat. Saat itu, Andalah yang akan berada dalam bahaya. Lu Yo terbatuk dan berkata, "Saudara keempat, saat berkultivasi, hal terpenting yang harus dihindari adalah ketidaksabaran. Siapa di antara mereka yang telah mencapai kesuksesan besar belum pernah melewati ratusan tahun latihan yang membosankan? Belum pernah mengalami 100 tahun penderitaan? Guru, ingatkah Anda baru saja melewati usia 60 tahun, dan Anda begitu tidak sabar ingin segera naik ke surga? Ini lebih jauh lagi. Seiring kalian mendekati tahap akhir, kultivasi kalian bergantung pada pemahaman kalian. Pemahaman kalian memang baik, tetapi kalian tidak boleh tersesat dan menjadi tidak sabar." Mendengar ini, Ming Xi membungkuk dan berkata, "Terima kasih, Guru, atas pencerahan Anda. Muridkulah yang bodoh." Ming Xian mengangkat kepalanya dan melanjutkan, "Saya punya teknik tinju lain, tapi akhir-akhir ini saya kurang mahir. Guru, tolong beri saya beberapa petunjuk." Pandangan Lu Yo tertuju pada Ming Xian. Penjahat ini pasti mendengar fitnah dari Lauba dan menjadi curiga. Jadi dia kembali untuk menguji kita. Lu Yo tidak punya cara lain sekarang. Ia tidak bisa menggunakan kartu pengalaman puncak yang berharga itu hanya untuk menunjukkan keahlian tinjunya. Jika aku menolaknya, itu hanya akan membuatnya makin curiga. Jika dia setuju, bagaimana dia akan memberikan instruksi? Seorang kultivator alam Tongsuan mengajari seorang kultivator alam Shinting? Rasanya seperti anak kecil yang menantang orang dewasa untuk berkelahi. Menguasai? Ming Xian mengulangi. Lu Yo berkata, "Ada apa?" Ming Xian membungkuk dan berkata, "Aku selalu merasa tidak bisa mengeluarkan kekuatan penuh dari kemampuan tinjuku. Rasanya seperti ada yang tersangkut saat aku menyerang." Lu Yo mengangguk dan berkata, "Di luar pavilion ini, biarkan aku melihat bagaimana kamu berlatih tinju." Murid patuh. Ming Xian perlahan berdiri. Dia mengenakan jubah hijau dan memiliki rambut panjang yang dipotong pendek, yang memberinya penampilan yang cukup mempesona. Ketika ia berdiri tegak, ia mengetuk-entukkan jari kakinya pelan-pelan dan terbang seringan burung layang-layang. Tampak sangat elegan dan anggun. Ming Xian meninggalkan jejak bayangan di udara, dengan angin dan ombak menyapu, menghantam kiri dan kanan. Gelombang udara bergulung-gulung. Seluruh langit mengandung energi yang sangat besar.
Setelah beberapa pukulan, Ming Xian melayang di udara dan berkata, "Tuan, inilah pukulannya." Lu Yo tidak bergerak sama sekali. "Beranikah kau memukulku?" Matanya tertuju pada Ming Xian. Ribuan bayangan tinju berkumpul di udara dan menyerang ke satu titik. Ledakan, semburan energi menghantam dinding gunung, menyebabkan batu-batu besar meluncur ke bawah dan puing-puing berguling ke bawah dari celah. Sungguh pukulan yang kuat. Ming Xian terjatuh, dan tak lama kemudian batu-batu besar itu pun menjadi sunyi. "Guru, tolong tunjukkan kesalahannya." Sejujurnya, Lu Yo sama sekali tidak melihatnya dengan jelas. Dengan tingkah kultivasinya saat ini, ia sama sekali tidak bisa melihat kecepatan Ming Xian. Kecepatannya terlalu cepat, ratusan pukulan muncul dalam 1 detik. Bagaimana dia memberi nasihat? Lu Yo mulai mencari kenangan dalam pikirannya. Serangkaian teknik tinju ini memang diajarkan kepada Ming Xian oleh Ji Tiandao. Demikian pula, Ji Tiandao juga mewariskan mantra tersebut untuk teknik tinju tingkat terakhir. Tidak ada yang salah dengan pukulan Ming Xian, tetapi kekuatannya sangat berkurang karena kurangnya dukungan dari rangkaian mantra terakhir. Pada akhirnya, ini adalah pertanyaan pilihan ganda. Ajari muridmu dan biarkan dirimu kelaparan sampai mati. Setelah merenung sejenak, Lu Yo berkata dengan tenang, "Kamu telah mengolah pukulan ini hingga ke dasarnya. Tidak ada masalah." "Oh, apakah kamu menyadari kesalahanmu?" Celepuk, Ming Xian berlutut dan berkata, Murid tidak tahu." Lu Yo mendengus dan mendesah, "Guru mengajarkanmu cara berlatih, tapi tidak mengajarkanmu cara menjadi orang baik. Trik-trik kecilmu ini mungkin digunakan untuk membodohi anak-anak itu, tapi beraninya kau membodohi guru." Murid ini tahu kesalahannya. Murid ini tidak akan pernah berani menipu guru. Ming Xian bersujud. Keringat dingin mengucur dan punggungku terasa dingin. Semuanya terlihat jelas. Ming Xian selalu merasa bahwa semua yang dilakukannya dengan lauba terlihat oleh Lu Yo. Kakak ketiga, Lu Yo menggunakan sedikit energi untuk menyimpannya dalam suaranya. Seperti yang diharapkan, Duan Mu Seng melayang dari dekat. Murid memberi salam kepada guru. "Karena kamu di sini, kamu mengawasi dengan terang-terangan. Apa kamu bersembunyi di sudut dan berpikir tuanmu tidak tahu?" Murid tahu kesalahannya. Duan Mu Seng juga berlutut di tanah, merasa bersalah. Melihat mereka berdua gemetar, Lu Yo baru menyadari betapa besar ketakutan yang telah ditaburkan Ji Tiandao di hati mereka. Jika itu iblis biasa, mereka pasti sudah melompat dan melawan sejak lama. Kakak ketiga, senang kau ada di sini. Kakak keempat punya beberapa pertanyaan tentang tinjunya. Tolong bantu dia menemukan masalahnya, kata Lu Yo ringan. Ding, tugas diberikan. Disiplinkan murid keempat Ming Xian. Pelaksana, Duan Mu Sheng. Itu juga berhasil. Duan Mu Sheng sangat gembira saat mendengar ini. Dia segera membungkuk dan berkata, "Murid ini mematuhi perintahmu. Murid ini pasti akan membantu saudara muda keempat menemukan masalahnya." Dia berdiri dan menatap Ming Xian yang tampak kesal. Ming Xi ingin menangis tetapi tidak ada air mata. Apa-apaan ini? Bisakah dia menolak? Bisakah seseorang menolak? Aku sama sekali tidak sebanding. Tuan tua itu benar-benar semakin licik. Dulu dia sendiri yang menghajar orang, tapi kali ini dia malah membiarkan kakak seniornya menghajar mereka. "Saudara keempat, ayo pergi." Kakak, bersikaplah lembut. Keduanya meninggalkan pavilion. Keheningan kembali menyelimuti pavilion itu. Lu Yo duduk bersila di pavilion dan terus beristirahat. Ming Xian akhirnya menjadi curiga. Jika ini terus berlanjut, Ming Xian akhirnya akan menemukan alasan untuk bertarung dengannya. Saat itu, kartu pengalaman puncak lainnya pasti akan terbuang sia-sia. Jika itu terjadi, akan ada waktu kedua. Ji Tiandao mampu mencapai level yang tidak dapat dicapai oleh siapapun, bukan hanya karena kultivasinya yang mendalam, tetapi juga karena ia mengandalkan sistem untuk memperoleh banyak senjata pembunuh dan kartu truf. Inilah yang ditakuti oleh 9 murid dan orang-orang benar di dunia. Sayang sekali, sekarang dia tidak punya apa-apa selain 2 kartu pengalaman puncak sebagai kartu trufnya. Ini bukan solusi. Sore, Xiao Yuaner kembali dan datang ke pavilion untuk melapor. Menguasai
Lu Yo mengangguk dan memberi isyarat agar dia duduk di hadapannya. Yuan Er kecil mengerti, lalu menghampiri dan duduk di seberangnya, lalu berkata sambil membungkuk, "Tuan, saya sudah berada di stasiun pos kota Tangzi selama setengah hari dan memang telah memperoleh beberapa informasi." Menjelaskan, setelah guru mengalahkan 10 guru besar, 10 sekte semuanya telah menyesuaikan diri. Konon mereka belum berani merekrut murid akhir-akhir ini. Setelah kematian Luo Changfeng, sekte Tianjian juga mengalami gejolak internal, dan murid tertua Yo Jifeng telah meninggalkan sekte Tianjian. Semua ini sesuai dengan harapan Lu Zhou. Melanjutkan, sekte-sekte lain sangat jujur. Hanya saja kakak tertua dan kedua, Bababa, pemimpin sekte Netherworld, yang mengirim orang kemana-mana untuk menanyakan kabar Gunung Jinting. Xiao Yuan Er menjulurkan lidahnya. Yu Zhenghei, pemimpin sekte Netherworld, tampaknya sangat waspada terhadap guru. Dengarkan ini. Lu Yo terkekeh dan berkata, "Guru telah mengajarinya begitu banyak, menjadikannya pemimpin sekte Netherworld yang dihormati dan dijauhi semua orang. Kultivasinya bahkan telah mencapai puncak alam kesengsaraan jiwa. Meski begitu, dia tidak bisa berbuat apa-apa terhadap guru." "Guru hebat?" Xiao Yuan Er bertepuk tangan. Kata-kata ini sengaja diucapkan dengan keras, karena juga ditujukan kepada Duan Mu Sheng dan Ming Xin. Lagi pula, kedua orang ini yang paling mencurigakan. Jika perlu, Anda tetap harus mengetuknya. "Yuan Er, silakan lanjutkan." "Ya." Xiao Yuan Er menceritakan semua berita yang didengarnya seolah-olah dia mengetahui semuanya. Misalnya, rumah seseorang terbakar, anjing seseorang hilang, dan sebagainya. Mendengar ini, Lu Yo terus mengerutkan kening. "Yuan Er? Ah? Bicara saja tentang hal-hal penting. Tidak perlu membahas hal-hal yang berkaitan dengan dunia spiritual atau orang biasa." "Oh?" Xiao Yuan Er memikirkannya dan mulai berbicara. "Ini semua adalah peristiwa besar yang terjadi baru-baru ini. Misalnya, sebuah sekte di dunia para kultivator dihancurkan. Sebuah negara dianeksasi oleh negara lain karena terlalu lemah, dan beberapa master dirampok dan dibunuh. Laporan itu berlangsung sekitar 20 menit. Lu Yo tak kuasa menahan diri untuk tidak terkejut dengan daya ingat Xiao Yuan Er. Gadis kecil ini, meskipun masih sangat muda, memiliki daya ingat yang luar biasa dan sangat mudah dibentuk. Untungnya, semuanya tidak sepenuhnya buruk. Jika memang begitu, Lu Yo akan benar-benar menghadapi situasi di mana tidak ada seorang pun yang bisa dihubungi. "Panggil kakak seniormu." "Ya." Yuan Er kecil berjalan menuruni tangga. "Ding, misi selesai. Disiplinkan Ming Xin. Beri hadiah 100 poin prestasi." Mendisiplinkan pekerja magang adalah tugas yang panjang dan sulit. Lu Yo berdiri dengan tangan di belakang punggungnya dan melihat pemandangan di luar pavilion. "Saya tidak tahu apakah perjalanan waktu ini merupakan berkah atau kutukan. Jika ada kompetisi penjelajah waktu untuk melihat siapa yang lebih menderita dari yang lain, Lu Yo yakin dia akan mampu memenangkan semuanya." Tidak lama, Xiao Yuan Er membawa Ming Xin dan Duan Mu Sheng ke pavilion. Menguasai. Lu Yo berbalik dan matanya tertuju pada kedua muridnya. Dia melihat bahwa loyalitas Ming Xin masih 59%. Dapat dilihat bahwa meskipun disiplin barusan membuatnya percaya diri untuk sementara, dia masih memiliki keraguan terhadap gurunya. Duan Mu Sheng lebih baik, loyalitasnya tetap sekitar 65%, yang relatif stabil. Hanya kesetiaan Xiao Yuan Er yang selalu tinggi. Lu Yo juga merasa lebih nyaman dengannya. "Guru memanggilmu ke sini karena ada beberapa hal yang perlu kamu lakukan." "Guru, mohon beri saya instruksi. Saya akan berusaha sebaik mungkin untuk memenuhinya." Duan Mu Sheng membungkuk. Lu Yo berkata, "Yo Jifeng dari sekte Tianjian telah membelot. Anda bertanggung jawab untuk melacak dan menyelidiki. Mengingat status dan posisinya saat ini, seharusnya tidak sulit baginya untuk bergabung dengan sekte baru. Laporkan berita apapun yang Anda miliki." Ding, tugas dilepaskan, memantau Yo Jifeng, pelaksana, Duan Mu Sheng. 4 tua, muridnya ada di sini. Guru telah mempercayakan tugas yang agak istimewa kepadamu. Dalam hidupku,
Aku telah melakukan banyak dosa dan kejahatan. Aku juga telah mengajarimu 9 penjahat terkenal yang dibenci dunia. Guru ingin kau membereskan kekacauan ini. Bersihkan rumah. Ming Xin terkejut dan segera berlutut di tanah, berkata, Guru, meskipun saya telah mencapai alam istana ilahi, saya masih jauh tertinggal dari kakak-kakak senior saya. Yu Zhenghai dan kakak kedua saya, Yu Shangrong, bahkan adik perempuan Tianxin, saya bukan tandingannya. Dia menggunakan harta karun kelas surgawi, cincin cinta, dan telah membunuh banyak orang. Saya khawatir dia pasti sudah mencapai puncak alam istana ilahi. Itulah kebenarannya. Saat itu, para murid yang membelot dari guru mereka mengandalkan senjata dan kultivasi mereka yang mengerikan untuk mendominasi dunia, merebut kekuasaan, dan menjadi iblis seperti sekarang ini. Alasan Duan Museng, Ming Xin, dan Zhao Yu tidak pergi hanyalah karena Jitian Dao menahan diri, tidak memberi mereka senjata dan keterampilan mental yang paling lengkap. Bosnya, Yu Zhenghai, memiliki pedang giok, harta surgawi yang dapat menembus besi bagaikan lumpur. Bahkan seorang dharmakaya dari alam istana ilahi yang sama pun dapat dihancurkan oleh pedang giok pada kekuatan puncaknya. Saudara laki-laki kedua, Yu Shangrong, memiliki pedang abadi, harta karun surgawi. Konon, setiap kali pedang ini membunuh seseorang, energinya akan bertambah dan menjadi semakin kuat. Setelah manusia dan pedang itu menyatu, bahkan mungkin dapat memecahkan misteri keabadian. Murid ke-6, Ye Tianxin, memiliki cincin kasih sayang tingkat surgawi. Saat Xiao Yuan masih menjadi murid, Ye Tianxin adalah murid kesayangan Jitian Dao. Murid ketiga dan keempat tidak memiliki harta apapun, sehingga Jitian Dao menunjukkan rasa pilih kasih dan memberinya cincin kasih sayang tingkat surgawi. Kini, Ye Tianxin adalah kepala istana Yanyue. Dibandingkan dengan ketiga penjahat ini, Ming Xin memang tidak ada tandingannya. Dia hanya di alam pengadilan ilahi dan alam kendali Dao. Kamu sudah di alam transformasi Dao, jadi mari kita mulai dengan dia, kata Luyo ringan. Ada 3 tingkatan dalam alam Shinting, Dao pembentuk, Dao pengendali, dan Dao transformasi. Transformasi adalah yang tertinggi. Murid ke-8 Ju Honggong hanya berada di alam pengadilan ilahi dan alam Yudao, dan tidak memiliki harta surgawi untuk melindunginya. Bukankah kamu pernah bertemu dengan murid ke-8 sebelumnya? Tanya Luyo. Muridku memang pergi ke Menghugang, tapi saudara ke-8 itu bodoh. Aku curiga dia disihir oleh saudara tertua dan kedua, sehingga mengkhianati sekte. Kejahatannya tidak pantas dihukum mati, kata Ming Xin. Pavilion menjadi sunyi. Luyo tidak langsung berbicara, tetapi berdiri dengan tangan di belakang punggungnya menghadap Ming Xin. Setelah hening sejenak, Luyo perlahan berbalik, menatap Ming Xin dan berkata dengan suara tanpa emosi, Kemarilah. Tuan, Ming Xin gemetar seluruh tubuhnya. Ming Xin harus bangun, berjalan menuju Luzhou. Semakin jauh aku berjalan, semakin gugup aku jadinya. Kakiku juga mulai terasa lemas. Sampai dia sampai pada Luyo. Tatap mataku, menguasai. Wajah Ming Xin memerah karena detak jantungnya yang semakin cepat.